Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsa Jota, NIM E100180153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tren ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berkembang pada tahun 2014. Namun pada tahun 2014, tingkat pertumbuhan ekonomi global yang berjalan lambat membuat tingkat pertumbuhan ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,02%. Pada kuartal pertama di tahun 2015, perekonomian berjalan lebih lambat sehingga mencapai 4,7%. Faktor utama yang dikaitkan dengan lambatnya pertumbuhan ini adalah penurunan harga komoditas global dan penurunan ekspor. Ada dua faktor penting yang mendukung kinerja ekonomi, yaitu yang pertama adalah permintaan domestik, dan yang kedua adalah investasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu permintaan domestik. Tingkat pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga disertai investasi untuk program-program pengurangan kemiskinan, serta kenaikan upah minimum sehingga mendukung peningkatan penghasilan keluarga dan mendorong peningkatan permintaan rata-rata. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,1% dari PDB. Konsumsi pribadi yang kuat ini diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu investasi. Dari sini diperlihatkan berdasarkan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang yang berwarna orang tua ini merupakan pertumbuhan PDB di negara berpenghasilan rendah, dan juga dari grafik ini, dari yang berwarna orang tua ini merupakan formasi permodalan tetap bruto di negara berpenghasilan rendah. Sebaliknya yang berwarna muda, orang muda ini merupakan pertumbuhan PDB di Indonesia, dan dari grafik yang berwarna orang muda ini merupakan formasi permodalan tetap bruto di Indonesia. Berbicara tentang formasi permodalan tetap bruto di Indonesia, pengertian dari formasi permodalan tetap bruto di Indonesia ini merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal yang memiliki masa pakai efektif di atas 1 tahun dan bukan merupakan komoditas konsumsi. Jadi contohnya seperti gedung tempat tinggal maupun tempat tinggal, jalan, jembatan, mesin, dan lain-lain. Jika dilihat dari diagram batang dan grafik ini, tingkat formasi permodalan tetap bruto di negara berpenghasilan rendah lebih stagnan, yaitu sekitar 26% PDB selama 10 tahun terakhir. Namun di Indonesia, formasi permodalan tetap bruto dalam PDB terus mengalami peningkatan. Seperti di tahun 2003 ini mencapai 19,5%, dan pada tahun 2014 mencapai 32,6%. Di diagram ini memperlihatkan bahwa Indonesia tengah mengalami peralihan menuju model pertumbuhan yang lebih prioritaskan pada investasi, difokuskan pada investasi. Kenaikan pengeluaran investasi akan memperkuat keberlangsungan dan pertumbuhan. Tren pengeluaran di bidang formasi permodalan bruto berkaitan dengan proses urbanisasi. Indonesia termasuk negara dengan tingkat perluasan urbanisasi paling tinggi di dunia, dan diperkirakan 68% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2025. Negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi membutuhkan investasi besar untuk membangun jalan, jembatan, dan aset terkait tetap perumahan dan berbagai jenis bangunan komersial. Dan urbanisasi juga terkait dengan perubahan struktural dalam komposisi perekonomian Indonesia. Analisa tentang tren menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami peralihan untuk keluar dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian berbasis desa menuju ke perekonomian yang memiliki pangsa kegiatan ekonomi lebih besar di sektor jasa perkotaan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dari grafik ini menunjukkan pada tahun 2014 sektor primer memberi kontribusi sebesar 18,8% dari PDB, sektor sekunder sebesar 32,9%, sedangkan sektor tersier sebesar 48,3%. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia sedang dalam peralihan dari sektor pertanian menuju ke sektor jasa.
Tren stabilitas harga dan inflasi juga perlu dibicarakan karena sebetulnya tadi kita membicarakan tentang pertumbuhan dan juga tren pengeluaran, sebelum membicarakan tentang tren inflasi atau tren stabilitas harga. Karena tren ini memiliki implikasi penting terhadap indeks upah, eskalasi proyek, target inflasi, biaya hidup, dan juga tingkat suku bunga. Tingkat inflasi pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 8,4%. Namun beberapa bulan pertama di tahun 2015 memperlihatkan penurunan tingkat inflasi antara 6 hingga 7%. Perkiraan inflasi diambil dari survei yang memiliki harga barang dan jasa untuk 7 kategori, termasuk di dalamnya ada makanan, utilitas, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2014, tingkat inflasi untuk bahan pangan lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi rata-rata nasional dan diperkirakan sebesar 10,6% untuk inflasi bahan pangan. Jadi sebagai contohnya ada laporan tren ketenagakerjaan dan sosial tahun 2011. Harga pangan mengakibatkan tingkat inflasi naik menjadi 2 digit dari tahun 2006 hingga 2010, kecuali tahun 2009. Dan pada tahun 2010, tingkat inflasi dari tahun ke tahun sebesar 15,6%. Dan ini menunjukkan bahwa 51,4% pengeluaran masyarakat bulanan per kapita digunakan untuk membeli makanan. Tingkat inflasi pangan turun di tahun 2014. Angka pengeluaran rata-rata bulanan per kapita untuk makanan turun menjadi 50%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu membelanjakan sebagian penghasilan mereka untuk pengeluaran non pangan. Untuk memberikan gambaran pada bulan Maret 2014, dari kemiskinan ditetapkan sebesar 302.735 ribu per bulan dan diperkirakan ada 28,3 juta jiwa atau 11,3% penduduk jatuh di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan terus mengalami penurunan seiring dengan perluasan perlindungan sosial dan kenaikan upah kerja. Sebagian besar keluarga miskin memperoleh penghasilan mereka dari kegiatan di sektor pertanian daripada keluarga miskin. Itu juga dengan keluarga miskin mempunyai penghasilan lebih beragam daripada keluarga miskin. Kepala rumah tangga keluarga miskin rata-rata memiliki latar belakang pendidikan 5 tahun, sedangkan untuk keluarga non-miskin memiliki rata-rata latar belakang pendidikan 8 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa akses peluang kerja di sektor pertanian dan latar belakang pendidikan menjadi faktor terpenting dalam hal kemiskinan. Kesejahteraan juga dapat diukur melalui analisa pola pengeluaran rata-rata per bulan per kapita. Tabel ini memperlihatkan pengeluaran pangan dan pangan yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan sebesar 44,9% dan 58,8%. Jadi untuk jenis pengeluaran pangan yaitu sebesar 44,9% dan non pangan yaitu sebesar 58,8%. Oleh karena itu, penduduk kota cenderung lebih banyak berbelanja untuk kebutuhan non pangan daripada penduduk desa. Seperti contohnya untuk asuransi, pajak, dan lain sebagainya. Dari sini memperlihatkan bahwa pemerintah berhasil dalam memperluas basis pajak. Walaupun tingkat kesejahteraan secara komparatif mungkin lebih tinggi di kota, namun dan sebaliknya terjadi dalam hal kesejahteraan pengeluaran. Seperti tabel ini, distribusi lebih rata di desa dibandingkan di kota. Ketidaksetaraan pengeluaran lebih tinggi di kota kemungkinan dikarenakan jenis pekerjaan dan kegiatan yang lebih luas di semua sektor ekonomi, mulai dari pekerjaan penghasilan tinggi hingga pekerjaan bermutu rendah di sektor ekonomi informal, yang biasanya diambil oleh pendatang dari desa yang kurang memiliki keterampilan. Angka perkiraan nasional untuk indeks ini di angka 0,41 di tahun 2014 dan ini belum berubah sejak tahun 2011. Respon kebijakan dari tren tersebut dapat diambil untuk pertumbuhan inklusif baik di dalam kota maupun desa. Untuk pedesaan, secara khusus daerah desa membutuhkan strategi dalam meningkatkan produktivitas dan penghasilan sektor pertanian maupun non-pertanian. Investasi di database desa, investasi ekonomi, organisasi petani, dan pekerja desa yang lain, serta perluasan sistem perlindungan menjadi sangat penting di sini. Dan untuk di kota, strategi perlu lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mendorong ketidaksetaraan
mendukung fungsi pasar tenaga kerja agar dapat menciptakan akses yang lebih adil ke informasi pasar tenaga kerja dan ketenaga kerja. Jadi itu tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai dari tren pengeluaran, tren di Indonesia yang lebih ke investasi, urbanisasi, dan juga respon kebijakan yang diambil untuk masyarakat di pedesaan dan kota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.